podcast legendaris kita. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu kisah legendaris yang terkenal di Indonesia. Tepatnya ada di Jawa Tengah, yaitu Roro Jonggrang. Kisah cinta seribu candi, tentu saja kutukan yang abadi. Kenalin, aku Silviana Juwatridiani sebagai narator. Di samping saya ada teman-teman sebagai narasumber, yaitu Hai semuanya, aku Izi Syarin Askia. halo guys, aku Diana Oktasafiti. Dan aku Nur Muhammad Farhan Rizky Akbar. Nah, kali ini siapa nih yang udah siap untuk nyeritain mulai kisah dari awalnya? Di Pulau Jawa ada dua kerajaan besar yang bernama Kerajaan Pengging dan Kerajaan Boko. Dua-duanya punya raja yang kuat dan sama-sama pengen jadi yang paling berkuasa. Nah, Raja Pengging punya anak laki-laki yang sakti, gagah, dan bijaksana yang bernama Bandung Bondowoso. Kalau zaman sekarang mungkin udah kayak pangeran gitu kali ya. Iya, kayak Jeffrey Nicole. Iya. Ganteng banget itu. Iya. Yang cakep, kuat, dan punya pasukan hebat. Di kerajaan Boko, rajanya tuh beda banget, namanya Prabu Boko. Orangnya dikenal sebagai orang yang kuat, suka perang, dan ambisius banget. Dia punya anak perempuan satu-satunya, dikenal sangat cantik sekali. Namanya Roro Jonggrang. Itu seperti Dewi katanya. Sampai siapapun yang melihat bisa sampai jatuh cinta. Kayak terpesona gitu ya? Iya. Nah, tapi sayangnya si Prabu Boko ini punya niat jahat buat menguasai kerajaan Pengging. Akhirnya dia nyerang dengan bala tentaranya. Tapi ternyata kerajaan Pengging ini terlalu kuat. Dan disinilah semua berubah ya. Ya banget, pas perang besar itu Prabu Boko malah kalah dan gugur di medan perang. Dan disitulah kerajaan Boko dikuasai dengan Bandung Bondowoso. Pas Bandung Bondowoso itu masuk ke kerajaan Boko, dia pertama kali melihat Roro Jonggrang dan langsung jatuh cinta. Tapi buat Roro Jonggrang itu malah menjadi tragedi, soalnya orang yang membunuh ayahnya malah datang buat melamar. Bandung Bondowoso gak nyerah gitu aja. Dia bilang, Roro Jonggrang, aku ingin menjadikanmu sebagai permaisuriku. Tapi Roro Jonggrang meski takut, dia gak ingin nikah dengan musuh ayahnya. Wah, jadi dia mulai mikir gimana caranya nolak tanpa buat masalah yang besar ya. Bener banget, Roro Jonggrang akhirnya ngasih syarat yang kelihatannya itu mustahil banget. Dia bilang, aku mau nikah sama kamu, tapi kamu harus ngebuat 1000 candi dalam 1 malam. Bandung Bondowoso malah senyum dan bilang, baik, aku terima tantanganmu. Padahal dalam hatinya dia yakin bisa, karena dia mempunyai kekuatan yang bisa memanggil pasukan jin. Nah, malam itu juga Bandung Bondowoso langsung membuat candinya. Dia panggil pasukan jin. Terus mereka itu kerja kayak cepet banget. Jadi kayak ninja versi mistis gitu. Wih, Gila, keren sih. Bayangin aja guys, batu-batu besar gede bertebangan di udara. Para jin menyusun batu itu dengan secepat kilat. Langit malam pun penuh cahaya merah dari api para jin yang bekerja tanpa henti. wah, suasananya tuh agak keren, tapi kayak menyeramkan gitu. Iya nggak sih? Ya banget, Roro Jonggrang yang melihat dari menara istana, dia itu mikir gini, kira-kira dia bisa nggak ya nyelesain 1000 candi? Pas sudah hampir selesai dan cuma tinggal sisa 1 candi lagi sama malam itu belum habis, Roro Jonggrang mulai kepikiran ide licik tapi cerdas juga gitu. Dia nyuruh semua gadis desa untuk bangun dan menumbuk padi biar kedengaran kayak pagi hari. Mereka pun menyalakan jerami untuk cahaya matahari seperti di pagi hari. Dan ayam-ayam pun berkokok, dikira itu udah pagi.
Dan pasukan jin pun berhenti bekerja dong ya. Ya benar banget, dikira Fajar udah datang. Akhirnya mereka langsung balik ke dunia mereka karena takut terkena sinar matahari. Badung Bondowoso yang melihat candinya belum genap 1000, dia shock dan langsung marah. Dia tahu kalau itu cuma trik dari Roro Jonggrang. Duh, kebayang nih marahnya itu seperti apa? Iya banget. Dia ngomong dengan suara kerasnya. Dia bilang, kau telah menipuku Roro Jonggrang, maka kau jadilah batu dan genapilah 1000 candiku. Dan seketika Roro Jonggrang berubah menjadi patung batu. Konon katanya patung itu masih ada di Candi Prambanan sampai sekarang. Nah makanya Prambanan sering juga disebut sebagai Candi Roro Jonggrang. Konon patung perempuan salah satu di candi itu sering diyakini sebagai jelmaan Roro Jonggrang itu sendiri. Sedih banget ya, cerita ini tuh kayak campuran antara cinta, dendam, dan nasib tragis. Tapi dari sini banyak banget nilai yang bisa kita ambil. Kalau menurut aku jangan pernah nipu orang lain, apalagi untuk keuntungan diri sendiri, karena kebohongan itu ujung-ujungnya nyakitin dua pihak. Iya, dan juga jangan terlalu egois. Kadang rasa sakit hati bikin kita kehilangan sisi baik kita sendiri. Dan juga buat Bandung Bondowoso, cinta itu nggak bisa dipaksain bro. Kalau nggak ditakdirin, ya jangan maksa. Nanti malah jadi batu beneran. Ih, bener banget. Tapi serius deh, cerita ini tuh penting banget buat kita kenal. Karena apa? Bukan cuman buat hiburan, tetapi bisa buat pelajaran hidup. Oke, terima kasih banyak deh buat Izzy, Diana, dan Farhan udah nemenin aku buat ngebahas cerita tentang Roro Jonggrang. Terima kasih juga buat semuanya yang udah nonton awal hingga akhir di podcast legendaris kita. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.